Guys, hari ini kita akan buat selai koko crunchy mirip Ovaltine ya. Tapi insya Allah lebih enak deh. Dan coklatnya lebih berasa, crunchy-nya juga lebih berasa karena besar-besar. Terus ada pahit-pahitnya juga, nggak terlalu manis dan rasanya lebih nikmat sih menurut aku ya. Ini dia hasilnya. Sebelum buat selai koko crunchy-nya, kalian harus tahu nih di dunia pastry dikenal 5 jenis selai coklat. Yang pertama creamer. Teksturnya seperti saus coklat dan mousse, dibuat dari kuning telur dan gula yang dikocok kemudian dituang susu lalu dimasak. Selanjutnya ganache. Ganache teksturnya lebih kental dari creamer, dibuat dari coklat batangan dan susu yang dimasak secara au bain-marie. Yang ketiga adalah glazed yang lebih kita kenal dengan icing. Dia berfungsi untuk melapis permukaan kue dan biasanya bentuknya licin dan memantulkan cahaya karena kandungan bahannya. Yang keempat adalah mousse. Dibuat dari ganache yang dicampur putih atau kuning telur kocok, kemudian disiram simpel sirup panas deh. Dan yang terakhir adalah coklat custard. Biasanya sih untuk isian pie coklat. Dibuat dari susu, gula pasir, coklat, vanila, dan tepung jagung atau tepung terigu yang direbus berbarengan. Guys, ini dia bahan-bahan yang dibutuhin buat bikin crunchy coklatnya. Yang pertama pasti kita butuh coklat. Ini kita pakai coklat batangan, beratnya 250 gram, itu harganya sekitar 12.000. Misalnya kalian mau buat jual, kalian bisa ganti dengan selai coklat kiloan yang ada di pasaran, itu harganya hanya 8.000 atau 9.000-an. Gua pakai coklat batangan ini karena ngerasa lebih yakin aja, karena kan sekarang lagi banyak virus beredar nih, lagi zamannya corona yang nggak selesai, nggak tahu kapan selesainya. Jadi daripada gua mikir-mikir ini aman apa enggak, jadi gua lebih pilih coklat batangan ini biar lebih hygiene. Dan kita juga butuh Milo. Milo ini bisa diganti dengan semua minuman serbuk coklat yang mengandung malt ya guys. Kamu bisa ganti dengan Ovaltine, Bang Bang, Jelly Chocolatos, atau minuman serbuk kesukaan kamu, yang penting mengandung malt ya guys. Di sini gue ambil Milo karena kandungan maltnya tuh lebih banyak dibandingkan semua minuman serbuk coklat yang ada. Nah, maltnya itu yang bikin crunchy sebenarnya guys. Terus kita butuh air, kita butuh gula pasir, dan terakhir kita butuh susu cair. Susu cair ini bisa diganti dengan air biasa ya guys. Fungsinya hanya untuk mengencerkan selai atau coklat batangan aja. Kalau coklat kiloan kalau dimasukin kulkas dia akan ngebeku. Nah, kalau udah dicampurin cairan, entah itu air, entah itu susu, nanti dia ketika dimasukin kulkas bentuknya akan tetap liquid, nggak balik lagi ke bentuknya semula. Jadi tetap bisa digunakan untuk selai roti ataupun makanan kesukaan kamu. Dan buat kamu yang suka rasa bitter pada selai coklat atau pada coklat, kamu bisa tambahin bubuk coklat ke dalam Milo ya guys, ke dalam adonan selainya, nanti dicampurnya sama Milo. Ini akan menambah cita rasa dari selai kamu, jadi ada rasa pahit-pahitnya gitu. Lebih berasa aja coklatnya kalau kamu tambahin cocoa butter. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa ya guys, ini sesuai selera aja. Kalau gue pribadi sih lebih suka coklat yang agak pahit ya dibanding coklat yang pure manis, karena ada cita rasa yang beda gitu kalau ada pahit-pahitnya. Campur coklat bubuk dan Milo dalam satu wadah. Sekarang coklat bubuknya cukup 1 sendok makan lagi ya guys. Coklat bubuknya ini kan optional, jadi kalau kamu nggak suka rasa bitter, mendingan kamu nggak usah campurin coklat bubuk ya. Cuma kalau kamu senang sensasi rasa pahit di coklat, itu coklat bubuknya bisa menambah cita rasa coklatnya menjadi lebih agak sedikit pahit dan taste coklatnya itu jadi berasa. Sekarang kita akan buat karamelnya guys, buat dicampurin di crumble Milo-nya. Bahan yang dibutuhin ini gula pasir. Pertama kita panasin wajannya.
Biarkan sampai wajannya itu benar-benar beruap ya guys. Masukkan 4 sendok makan air. 1, 2, 3, 4. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Biarkan melted dengan sendirinya ya guys, gak usah diaduk. Kenapa gak usah diaduk? Karena kalau diaduk dia akan mengkristal. Kalau dia udah terlalu kematangan, udah kelamaan dan udah berbusa gini, biasanya kalau diaduk dia akan mengkristal. Pastikan aja kalau apinya benar-benar kecil sekecil ini. Tunggu prosesnya, dia melted dengan sendirinya. Tunggu sekitar 2 menit ya guys. Proses meltednya itu memakan waktu sekitar 2-3 menit sih untuk suhu. Nah ini udah mulai kelihatan berbusa ya guys. Tunggu sampai semuanya berbusa, sampai busanya lebih banyak lagi. Tunggu sampai membusa semuanya seperti ini, lalu matikan api. Jangan sekali-sekali diaduk ya guys. Matikan api. Jangan sekali-kalinya diaduk. Biarkan dia mendingin dengan sendirinya. Nah, proses mendinginannya dia seperti ini guys. Dia lama-lama busanya hilang tanpa kita aduk sama sekali ya. Tidak disentuh sama sekali. Tunggu sampai busanya benar-benar hilang. Nah, ini busanya udah hampir menghilang. Kita lihat lebih dekat lagi. Masih ada gelembung-gelembung udaranya. Tunggu sampai gelembung udaranya itu benar-benar hilang ya guys. Nah ini baru udah benar-benar menghilang, bisa dipindahkan ke milonya. Ini harus cepat ya guys, ngaduknya juga harus cepat. Ngaduknya dicacah seperti ini ya guys. Jangan dipendat begini, tapi dicacah begini. Hasilnya nggak melted, hanya menyatu saja. Nanti kalau udah kayak gini bisa disimpan dalam kulkas selama minimal 3 jam. Cuma kalau bisa 24 jam tuh lebih baik lagi, nanti hasilnya akan lebih crunchy. Simpannya harus di wadah tertutup seperti ini biar nggak masuk angin crumble coklatnya, jadi nggak amem nanti hasilnya ya. Cairkan coklat batangan di atas panci yang berisi air dan di atasnya dikasih mangkuk. Teknik ini dikenal dengan Alden Mary. Cairkan sampai benar-benar lumer, tapi nggak usah sampai cair-cair banget. Setelah bentuknya seperti ini, bisa kita tambahkan susu. Susunya tuangnya sedikit demi sedikit ya guys, biar dia rata. Soalnya kalau masukinnya sekaligus, nanti dia hasilnya misah kayak gini nih. Nih nanti akhirnya misah kayak gini kalau kita masukin sekaligus. Makanya kita masukinnya sedikit demi sedikit aja. Tuang sisa susu, aduk rata, terus aduk sampai coklat sedikit agak mengental seperti ini. Nah ini berarti kalau udah kentalnya seperti ini, tuh liatin jatuhnya tuh dia lancar ya guys ya, nggak satu-satu, jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah kalau udah kayak gini, apinya bisa kita matiin dulu ya guys. Pastiin kalau kamu udah berani megang gini nih dan kamu gak ngerasa panas, berarti itu udah bisa dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Tapi kalau kamu masih takut atau masih ngerasa panas ketika dicolek tadi, better tunggu lagi aja. Malah lebih baik kalau suhunya itu benar-benar suhu ruang banget, nggak ada anget-angetnya sama sekali. Itu sebenarnya timing terbaik buat masukin bahan-bahan yang lain. Nah setelah 24 jam hasilnya kayak gini nih guys. Crumble-nya kedengeran kan garingnya ya, tuh suara kriuk-kriuknya kedengeran kan. Ini kalau kita cobain
ambil, kita cobain. Kedengeran kan garingnya guys. Nah ini kita langsung masukin aja ke kuenya guys. Aduk rata ya, aduknya diputer ya guys, diputer gini ya, jangan dipenet begini. Kalau dipenet nanti coklat crumble-nya dia akan melted, tapi kalau diputer gini hanya akan tercampur aja coklat crumble-nya, nggak ikutan melted di dalam selainya. Tara, jadi deh, ini hasilnya sekitar 500 ml ya guys. Dan nih guys, crunchy coklatnya lebih gede dibandingkan dengan Ovomaltine. Sekarang kita coba aplikasikan pada roti ya guys. Gue pakai roti gandum. Ini yang untuk homemade crunchy coklatnya. Gue pakai roti yang bentuknya segitiga. Nanti kita akan bandingin sama yang coklat Coco Crunchy-nya Ovomaltine. Nanti untuk yang Ovomaltine kita pakai yang persegi panjang. Nah sekarang kita coba oles Ovomaltine ini di roti ya guys. Untuk ngebedain dengan Coco Crunchy yang homemade, gue pakai yang bentuknya persegi ya untuk yang Ovomaltine ini, biar nanti pas ngerasainnya nggak bingung. Nih guys hasil yang Ovomaltine. Sekarang kita cobain rasanya ya guys. Ini rasa coklatnya lebih rasa daripada Ovomaltine. Terus crunchy ini juga lebih berasa. Coklat ke Ovomaltine itu menurut gue lebih